Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harjo Ternak, channel yang membahas seputaran ternak entok. Ya, jangan bosan-bosan ya teman-teman dengerin ocehan dari saya ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagusan entok jumbo atau entok lokal hias ya. Entok hias itu sama aja saya bikin tuh, saya anggap aja entok lokal ya. Peminatnya beda-beda teman-teman. Dan kita bahas dulu di entok jumbo ya. Di entok jumbo emang saya akuin di pertumbuhannya sangat pesat, harga jualnya juga mahal. Terus untuk pakan juga harus yang bagus ya. Kalau misalkan kita asal-asalan pasti pertumbuhannya juga sama aja kayak entok biasa lokal kayak gitu teman-teman. Dan kita juga harus mikir teman-teman, mikir gini, kita beli indukan misalkan seharga ya, ini cuma misalkan aja, seharga satu pasang itu 1 juta ya, untuk memang bener-bener entok jumbo ya. Dan kita selama 2 bulan itu ibaratnya kita udah anggap aja udah produksi, kita selama 2 bulan itu nunggu untuk menetas. Dan menetasnya itu yang paling banyak aja saya pasin aja itu 15 ekor ya, itu netas semua gitu ya. Terus kita besarin, ini nggak jual di anakan dulu, saya besarin. Kita besarin itu harus pakai pakan full pabrikan kayak konsentrat ya teman-teman, konsentrat penggemuk kayak gitu. Nah kalau misalkan kita ngasihnya pakai dedak terus pakai brand, itu sama aja untuk pertumbuhannya ya. Dan kalau misalkan itu kita kasih baru menetas sampai umur 1 bulan apa 2 bulan ya, biasanya tuh kebanyakan sampai full ya, sampai 3 bulan dikasih, sampai 2 bulan sih dikasih pakai konsentrat ya, pabrikan, pakan pabrikan kayak gitu teman-teman. Dan itu aja dihitung-hitung rugi apa enggak gitu loh teman-teman. Kalau saya pikir-pikir rugi sih. Terus toh peminatnya juga, kalau menurut saya emang peminatnya ya banyak apa enggaknya ya, tergantung sih ya, tergantung pencintanya ya. Apalagi kalau misalkan udah besar, kita butuh uang, paling cepet larinya kemana teman-teman? Paling cepet kita anggap aja paling cepet larinya kemana entok jumbo itu, kalau misalkan kita emang bener-bener butuh uang? Ke pedagang kan, disembelih kan. Itu anggap aja kita 1 kilonya dianggap 30.000. Ini cuma misalkan ya, 30.000 kalau untuk besar entok itu misalkan 4 kilo itu 120 ya, 3 kali 4 kalau hitungan bobot ya. Kalau hitungan biasa, hitungan per ekor mah nggak nyampe kayak gitu teman-teman. Kita anggap aja kayak gitu, paling pahitnya itu 30.000 per kilonya. Terus kalau misalkan entok jumbo kita itu bobotnya 4 kilo, udah dipikir-pikir aja, kita ngerawat dari kecil sampai besar jualnya segitu. Kalau misalkan dengan kapasitas banyak terus dengan pakan yang lebih irit, biasa ya untung yang lumayan. Kalau misalkan pakan pabrikan kapasitas dikit, kuantitinya dikit, itu rugi teman-teman perhitungannya. Kalau misalkan kita balik ke entok lokal hias, sama lokal saya anggap aja ya, tetap lokal. Untuk entok hias lokal itu juga lebih gampang teman-teman. Kalau kita ngasih pakannya full pabrikan itu juga besar kok. Perbandingannya antara 10-12, 10 di entok lokal, 12 di entok jumbo. Untuk bobot ya, kalau untuk postur tubuhnya, tingginya itu saya akuin jumbo ya, tingginya itu jumbo.
Kalau untuk berat bobot itu di ini teman-teman, di lokal sama jumbo itu hampir mirip, cuma beda 2 ya, 10/12 kayak gitu. Dan untuk jualnya, kita kalau misalkan pengen cepet-cepetan ya, biasanya orang-orang awam ya, kebanyakan orang-orang awam itu milihnya yang ya entok lokal biasa aja lah, harganya lebih murah, toh juga sama rasanya kayak gitu ya, sama-sama daging entok kayak gitu. Lebih cepat di entok lokal teman-teman. Untuk penjualannya lebih cepat di entok lokal kalau menurut saya. Ya kita balik lagi, kesukaan orang itu beda-beda teman-teman. Ada yang nggak mungkin kalau misalkan dirawat sampai emang bener-bener dirawat mati, sampai bener-bener mati kayak gitu, maksudnya dirawat lama banget sampai tua terus mati kayak gitu, kita nggak jual. Toh gimana sekarang kalau misalkan ini di daerah saya aja sendiri, entok, harga entok jumbo itu udah menurun. Yang dulunya emang harganya tuh selangit, ini kita bahas di anakan ya, umur 1 minggu ya, itu ada yang jual 50.000, yang 40 sampai ke 50.000. Sekarang banyak yang nggak nyentuh, mikir ditambahin dikit udah dapat indukan lokal, terus lokal kayak Rambon kayak gitu, superan seperti itu teman-teman. Sekarang pada mikir kenceng, entok jumbo toh besok juga lari-larinya ke ini, ke bedaging kayak gitu. Terus kita jualnya 50.000, iya emang ada peminatnya juga ada, tapi kan tetap selamanya nggak mungkin teman-teman. Kalau menurut saya pasti akan menurun. Soalnya banyak yang ternak juga, terus pada tembak-tembakan harga, ancur-ancuran harga kayak gitu. Di sini aja, di grup Facebook aja sudah pada tembak-tembakan harganya. Ya, saya nggak tahu itu jumbo bener apa enggak, saya nggak tahu. Setiap rezeki itu beda-beda teman-teman. Ada yang nyiptain entok jumbo. Sekali lagi saya nggak menjelek-jelekan entok jumbo atau lokal ya. Ini cuma saya ngelihat di grup-grup penjualan gimana kayak gitu, saya pantau terus. Ya kalau entok jumbo, kalau menurut saya mah sekarang emang bener-bener hancur teman-teman. Harganya emang bener-bener hancur. Apalagi di musim lebaran, tahun baru, akhir tahun kayak gini, pada borong-borong, yuk borong-borong jual, banyak yang jual, banyak penjual daripada pembeli kayak gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita punya kapasitas banyak nih, entok jumbo ya, entok jumbo banyak sekitar 100 indukan, terus kita sistemnya pembesaran ya, bibitin sendiri terus besarin sendiri. Terus rumah-rumah makan kayak warung-warung rica-rica entok kayak gitu, nggak mungkin minta dengan harga yang kita patokin. Dengan misalkan harga entok jumbo udah dewasa umur 6 bulan 200.000 300.000, itu nggak mungkin teman-teman. Saya yakin itu nggak mungkin. Warung-warung terus resto kayak gitu beli kayak gitu nggak mungkin. Mending beli lokal, 1 ekor paling mahal 150, itu yang jantan. Betina paling mahal saya ibaratin 100.000 kayak gitu. Kalau misalkan beli 300.000 400.000 nggak ada yang mau teman-teman. Saya yakin itu nggak ada yang mau, pada lari ke entok lokal kayak gitu. Intinya sih balik lagi ke larinya ke pendaging ya, larinya dikonsumsi kayak gitu. Makanya kan banyak yang pemula-pemula, ya saya ini juga pemula, banyak yang pemula-pemula yang berasumsi kita melihara entok jumbo ntar kita jualnya mahal kayak gitu.
Kamu tuh pemikirannya sangat keras teman. Jangan terlalu tinggi-tinggi lah. Kita lihat pasaran lah. Dunia pasar itu beda-beda dan naik turunnya juga cepet banget. Seperti itu. Makanya yang pemula-pemula ini, saya juga pemula teman-teman, dipikir-pikir, dimateng-matengin dulu mau ambil lokal atau jumbo kayak gitu. Ujung-ujungnya apa? Kan dia juga dijual lagi kan teman-teman. Mau entok jumbo, mau lokal, mau hias, mau apa, larinya kemana? Kita jual lagi, larinya ke pedagang konsumsi. Kalau kita misalkan sama pengen jual yang mahal kayak orang-orang yang kayak udah tinggi-tinggi, yang besar-besar kayak gitu, nggak bisa teman-teman. Pasarannya itu udah beda-beda, setiap kota beda, setiap daerah beda teman. Harga entok itu juga beda-beda. Ada yang hancur-hancuran, ada yang tembak-tembakan, ada yang tikung-tikungan, wing kayak gitu. Makanya dipikir matang-matang, mau memulai ternak entok itu milih aja mau yang apa, kayak gitu teman-teman. Mau di jumbo mau di lokal itu sama aja, nggak ada bedanya. Kalau saya ya, kalau yang lain saya kurang tahu. Kalau kita lari ke pasar luar negeri, entok luar negeri teman-teman, entok luar negeri itu cakep-cakep. Terus kita kalau ngirim barang hewan ke luar negeri, peminatnya ya paling berapa persen, 20% lah. Di sana itu loh, entok luar negeri itu cakep-cakep, motifnya cakep-cakep. Apalagi kalau dia mau nyetak yang postur besar tinggi, dia juga bisa kayak gitu. Kita lari dulu, lari ke pemasaran. Ada azan teman-teman, kita berhenti dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Azan sudah berhenti, kita lanjut lagi pembahasannya ke entok jumbo atau lokal teman-teman. Ya saya cuma nyaranin aja buat yang baru mau memulai, baru lekas, harus pinter-pinter kita memilih ya, entok jumbo atau entok lokal. Kalau misalkan kita cuma buat hiasan, cuma skala kecil 1-2, oke lah entok jumbo nggak apa-apa. Tapi kita lari lagi, kita melihara 1 pasang 2 pasang itu kan juga berjalannya waktu pastikan itu bertelur. Kita tetap jual kan, nggak mungkin kita harus nahan terus kita besarin semua kayak gitu. Kalau nggak ada penghasilan ini di tempat saya sendiri ya, saya nggak bahas di lain ya, saya ulangin lagi di tempat saya sendiri seperti apanya. Di tempat saya sendiri itu emang bener-bener yang pertama itu pengen pada nyoba-nyoba. Yang kedua, kalau udah ada hasilnya menelur dan terus menetas, pastikan ujung-ujungnya kita jual juga. Terus ada alasan yang banyak, mau buat beli pakan kayak gitu, terus pakannya boros kayak gitu. Teman-teman harus bisa pinter, harus emang bener-bener bisa, harus bisa memahami, harus pinter-pinter menghemat pakan. Kalau misalkan kita emang bener-bener mau fokus ke entok, kita jual anak entok baru menetas itu 8.000 lokal teman-teman. Kalau jumbo ya saya kurang tahu, pasti lebih mahal, tergantung orangnya ya, tergantung peminatnya juga. Atau peminatnya juga banyak yang entok lokal teman-teman. Kalau misalkan buat pedaging kayak gitu ya, terus untuk harganya juga terjangkau kayak gitu. Misalkan kita beli mahal-mahal 1 juta 1 pasangnya, terus kita jual anaknya berapa, nggak harus itu, nggak selamanya ya, nggak selamanya harganya segitu terus kayak gitu teman-teman. Apalagi pakan mahal. Dan paling cukup sampai di sini aja dulu ya teman-teman. Bahas apa lagi saya juga bingung ya, intinya kan cuma larinya kan ya di pedaging kayak gitu teman-teman.
Kalau lari ke hias tuh emang ya, kalau di tempat saya di sekitaran sini sih nggak mungkin kita melihara sampai tua terus mati dengan sendirinya, itu nggak mungkin, pasti ya disembelih kayak gitu. Dan makanya kan saya saranin teman-teman harus cermat lagi untuk memilih dan memulainya, mau yang jumbo atau yang mau lokal kayak gitu, terserah, itu pilihan di teman-teman semua. Kalau saya ya saya seadanya ya seperti ini, lokal Rambon kayak gitu teman-teman. Ini super nih, larinya pedaging juga, ini putih ini. Ya udah, nyampe di situ dulu. Semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman yang baru memulai ya, bermulai ternak entok. Harus cermat, harus memahami kondisi pakannya, harus bisa memahami memeliharanya kayak gitu teman-teman, dan lain-lain ya. Dan kalau ada kata-kata yang saya sampaikan menyinggung atau menjelek-jelekan atau gak enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya tidak menjelek-jelekan entok jumbo atau lokal teman-teman ya. Saya di sini cuma melihat di sekitaran saya sendiri, terus saya lihat di grup di daerah saya untuk penjualan entok jumbo, entok lokal kayak gitu teman-teman. Dan untuk larinya kemana, itu tetap konsumsi, ke warung makan, resto-resto buat dirica-rica kayak gitu teman-teman. Toh untuk peminat daging entok itu juga belum banyak, masih kalah sama bebek kayak gitu teman-teman di daerah saya sendiri ya. Ya, sampai di sini dulu teman-teman, ditunggu video-video selanjutnya dari saya. Saya Harjo Ternak, terima kasih banyak.